Dapat enggak gitu komandan? Begitu ya kira-kira. Cocok. Izin Bapak narasumber kita Pak Fadli. Pak Fadli. Halo, Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah bergabung Bapak narasumber kita, Bapak Muhammad Zulfadli SME. Sedikit sebelum kita mulai kita sapa-sapa pemirsa lah, Komandan. Silakan, boleh diambil alih oleh Mas Moderator. Oke, terima kasih Komandan. Ya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam suasana bulan Ramadan, bulan suci Ramadan bagi umat Islam. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada sore hari ini, bolehlah tap dulu pemirsa, mungkin yang baru bergabung bisa komen-komen di bawah dari mana asalnya, nama. Hari ini rencananya kita akan membahas tentang ngobrol bareng spesial Ramadan tentang MBG, makanan bergizi gratis. Bagi yang baru bergabung, monggo di-share, bisa di-share, di komen di bawah nama dan asal, daerah mana, biar kita tahu pemirsanya dari ujung dunia yang mana. Begitu kira-kira. Izin Pak Fadli. Halo. Pak Fadli. Di mute. Izin dibuka mute-nya Pak Fadli. Halo. Halo. Ya, sudah kedengar. Jangan dipencet mute-nya Pak Fadli. Sorry. Sudah terdengar Pak Fadli? Ya, jelas. Iya, jelas. Oh, iya, siap. Terima kasih. Yang baru bergabung, selamat bergabung di live streaming Bumi Literasi Anak Bangsa, ngobrol bareng spesial Ramadan. Bisa kita mulai kira-kira Pak Fadli? Ya, silakan. Ayo kita mulai. Pak Oh, Ketua, bisa. silakan. Oke. Nanti jika ada pertanyaan dari pemirsa, nanti bisa komen-komen di bawah lah. Oke, baik. Saya buka ngobrol bareng spesial Ramadan hari ini. Selaku moderator, saya Rizky Munandar MSI akan memandu jalannya ngobrol bareng spesial Ramadan kurang lebih 30 sampai 60 menit ke depan. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua, rahmat dan hidayahnya sehingga kita sampai hari ini masih bisa melaksanakan kegiatan kita ngobrol bareng spesial Ramadan. Tanpa adanya rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak akan bisa menjalankan kegiatan kita pada sore hari ini. Kemudian yang kedua, sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang. Selanjutnya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Bumi Literasi Anak Bangsa, Bapak Kapten Rizal Mutakin, MSC, yang telah memberikan arahan, masukan, dan menyediakan waktu pada sore hari ini berkesempatan untuk mendampingi kegiatan ngobrol bareng spesial Ramadan. Izin Bapak Ibu pemirsa sekalian, hari ini kita akan mengangkat tema yang sangat-sangat menarik kalau menurut saya, yakni terkait MBG, makanan bergizi sebagai strategi mendorong kemajuan bangsa dalam
perspektif ekonomi pembangunan. Materi ini akan disampaikan oleh narasumber kita, yakni Bapak M. Zulfadli, Sarjana Ekonomi, Master Ekonomi. Beliau selaku Ketua DPC Kota Mataram. Sedikit saya menyampaikan biografi pemateri. Nama beliau yakni Muhammad Zulfadli SE ME. Sekarang beliau bekerja sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi negeri di Mataram, Universitas Mataram lebih tepatnya. Kemudian beliau sudah menikah apa belum ini, Pak Fadli? Belum. Ya, status beliau ini masih lajang. Mohon izin Pak Fadli. Jadi kalau ada pemirsa yang klik, bolehlah kontak-kontak beliau nanti ya. Ya, kita diskusinya sambil tidak terlalu serius Pak Fadli. Kemudian beliau tinggal sekarang di Kota Mataram ya Pak Fadli ya? Ya, di Mataram. Ya, baik. Mungkin itu saja biografi dari beliau, Pak M. Zulfadli, Sarjana Ekonomi, Master Ekonomi. Selanjutnya akan mempresentasikan tentang MBG sebagai strategi mendorong kemajuan bangsa dalam perspektif ekonomi pembangunan. Kemudian jika ada pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa di live channel Bumi Literasi ini, boleh monggo ikut berdiskusi dengan cara berkomentar di bawah. Oke, cukup jelas. Nanti pertanyaan-pertanyaan akan ditampung, kemudian akan disampaikan pada sesi tanya jawab di akhir pemaparan materi. Untuk mempersingkat waktu, saya selaku moderator mempersilakan kepada Bapak Fadli untuk menyampaikan pandangan-pandangannya, materi-materinya tentang MBG sebagai strategi mendorong kemajuan bangsa dalam perspektif ekonomi pembangunan. Untuk Pak Fadli, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Rizky. Yang saya hormati Pak Ketua Umum, Pak Kapten Rizal, dan juga Pak Ketua DPW, Pak Rizky Munandar, yang hari ini selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, di sore hari yang sambil menunggu buka puasa kita bisa saling berdiskusi dengan ngobrol bareng di Bumi Literasi. Pada hari ini saya ingin sharing soal pandangan terkait dengan makan bergizi gratis, yang dimana ini adalah salah satu program pemerintah yang mungkin cukup hot sebenarnya di kita semua, di masyarakat kita, dengan berbagai pro kontranya. Tetapi perlu saya garis bawahi, pada sore hari ini saya lebih ingin sharing pandangan lebih kepada perspektif ekonomi pembangunan. Jadi secara pandangan ini mungkin akan lebih teoritis sebenarnya, karena berdasarkan pandangan keilmuan. Tapi ini menjadi hal yang menarik karena secara program makan bergizi gratis ini kan adalah program prioritas nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam bentuk pemberian makanan yang dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan status gizi. Yang kalau kita lihat program MBG ini kan berarti kalau secara sederhana kita melihat dia sebagai hanya program makan gratis saja atau makan. Nah, apakah dengan melaksanakan program makan gratis bagi kelompok sasaran itu bisa berdampak bagi kemajuan bangsa atau tidak? Nah,
inilah yang ingin saya sharingkan pada sore hari ini dari perspektif ekonomi pembangunan atau lebih ke arah teoritisnya seperti apa. Nah, yang kita tahu bahwa MBG ini programnya untuk memberikan makan gratis untuk penerima sasar atau kelompok sasaran yang tentu itu banyak sekali, baik itu anak sekolah di SD, SMP, SMA, ada juga ibu hamil dan ibu menyusui, dan juga untuk anak-anak balita, banyak sekali yang disasar untuk program MBG, dan tentu ini menghabiskan anggaran yang cukup banyak. Dengan menggelontorkan dana seperti ini, tentu pemerintah pastinya bukan hanya sekedar ingin tanda kutip buang-buang duit, tentu harus ada analisa yang serius karena ini menggunakan uang negara. Nah, secara umum dengan memberikan makan yang bergizi, itu kan harapannya atau harapan pemerintah tentunya kelompok sasaran yang menerima MBG diharapkan mengalami perbaikan status gizi. Yang paling kerasa sebenarnya harusnya pada hal itu. Namanya juga memberi makan, harusnya otomatis kebutuhan makan yang terpenuhi dan itu sasarannya adalah perbaikan status gizi. Nah, tapi saya perlu menyampaikan beberapa hal yang beberapa mengharapkan ini. Artinya program ini adalah salah satu program yang diharapkan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pada dasarnya masyarakat juga ini memang membutuhkan program MBG ini sendiri. Ini kalau berdasarkan kajiannya saya lihat, ada data yang menarik bahwa masyarakat itu perlu dibantu terkait masalah gizi. Saya mengambil kesimpulan begini berdasarkan pertanyaan kalau yang di hasil temuan itu adalah apakah anak-anak itu atau intensitas anak-anak itu mengalami kekurangan makan di rumah berdasarkan pendapatan orang tua. Dan itu ternyata ditemukan bahwa 49% dari responden itu mengatakan bahwa anak-anak mereka itu cukup sering atau sangat sering mengalami kekurangan makanan di rumah. Dan ini banyak sekali terjadi pada responden atau masyarakat yang memiliki penghasilan di 2 juta ke bawah. Nah, dari 49% yang mengatakan cukup sering atau sangat sering anaknya mengalami kekurangan makanan, itu ternyata 48% yaitu orang tuanya berpenghasilan di bawah 2 juta. Hanya 1% yang berada di atas 2 juta, itu pun di rentang 2 sampai 5 juta. Artinya teman-teman sekalian, ini angka yang cukup besar bahwa banyak sekali rumah tangga terutama pada rumah tangga masyarakat miskin itu anak-anaknya itu punya problem pada kekurangan makanan, yang dimana hal ini akan berimplikasi pada kurangnya gizi anak-anak tersebut. Nah, pada sisi ini memang kita hanya akan melihat anak-anak itu sampai pada posisi kekurangan makanan, tetapi secara perspektif ekonomi pembangunan tidak sesederhana bahwa anak-anak ini kekurangan makanan, karena ini akan berkonsekuensi panjang untuk pembangunan dalam jangka panjang. Yang berikutnya, dari sisi orang tua,
ternyata apabila pemerintah itu membantu semisal dengan program MBG, itu akan sangat membantu bagi perekonomian eh, masyarakat. Karena berdasarkan hasil riset yang disebutkan sebelumnya, bahwa ada temuan data lainnya yang bahwa eh, jumlah beban biaya sekolah dan makan anak-anak bagi keluarga itu cukup cukup besar. Dengan jadi secara data, keluarga-keluarga itu sebesar 41% merasakan bahwa biaya sekolah dan biaya makanan anak-anak itu cukup atau sangat mempengaruhi anggaran belanja keluarga. Karena kalau kita lihat dari responden-responden yang berpenghasilan rendah, itu tentu akan mengalami perjuangan yang sangat keras dengan adanya biaya sekolah dan biaya makan untuk kebutuhan anak-anaknya. Jadi ketika pemerintah membantu dengan program makan bergizi gratis, tentu ini akan menjadi salah satu opsi untuk mengurangi beban daripada masyarakat tersebut, terutama pada masyarakat-masyarakat yang berpenghasilan rendah. Keluarga-keluarga yang seringkali menganggap beban anggaran untuk pendidikan dan kesehatan atau sekolah itu cukup besar, itu adalah masyarakat-masyarakat yang berpenghasilan di bawah 2 juta. Dan ini cukup banyak sebenarnya masyarakat-masyarakat kita yang punya penghasilan di bawah 2 juta rupiah per bulan. Berikutnya, berdasarkan persepsi masyarakat, masyarakat itu menilai bahwa MBG ini akan membantu kondisi keuangan. Jadi berdasarkan hasil kajian Selios itu ditemukan bahwa sebesar 31% masyarakat itu punya persepsi bahwa program MBG ini akan sangat membantu mengurangi beban anggaran keluarga. Maka secara angka artinya masyarakat itu merasa terbantu dengan adanya program ini dalam rangka mengurangi beban anggaran yang ditanggung oleh keluarga. Itu untuk yang berpendapatan di bawah 1 juta. Adapun antara 1 juta sampai 2 juta berdasarkan responden yang diteliti, itu sebanyak 14% menganggap bahwa ini sangat dengan MBG ini akan membantu mengurangi beban belanja keluarga. Artinya secara angka sebenarnya ini masih cukup besar. Artinya banyak masyarakat-masyarakat kita yang memang masih mengalami kekurangan pendapatan sehingga mereka merasa perlu untuk dibantu. Nah, salah satu cara pemerintah melakukan perbaikan pada kondisi bangsa ini adalah dengan program MBG. Nah, ini yang ingin dilihat lebih jauh secara perspektif teoritis. Apakah dengan menggelontorkan dana yang besar untuk program MBG itu adalah cara yang apakah ini cukup layak diperjuangkan sebagai program untuk memajukan bangsa di dalam pembangunan. Nah, berdasarkan data awal tadi, memang secara sekilas kita melihat bahwa banyak masyarakat-masyarakat kita memang masih perlu atau masih mengalami kekurangan makanan, kekurangan penghasilan.
kekurangan pendapatan, yang dimana program yang dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo adalah dengan memberikan makan bergizi. Nah, secara konsep makan bergizi gratis ini kan sebenarnya aslinya menyasar soal perbaikan status gizi. Yang di dalam peraturan presiden sebenarnya tujuannya sebenarnya bukan hanya soal menyasar status gizi ya, memang disebutkan juga tentang untuk perbaikan sumber daya manusia. Nah, ini yang ingin kita diskusikan lebih jauh. Di dalam ekonomi pembangunan, semisal saya ingin membagikan salah satu teori ya yang ada di dalam ekonomi pembangunan, yaitu teori Human Capital Augmented Solo Model yang dikembangkan oleh Menke, Romer, dan Weil. Dalam pandangannya Menke, Romer, dan Weil itu menganggap bahwa human capital atau modal manusia itu penting untuk pembangunan. Sama pentingnya dengan pembangunan fisik. Mungkin kalau di pemerintahan sebelumnya pada pemerintahan Pak Jokowi, itu kan kita sudah sering mendengar program-program prioritas pembangunan, terutama pembangunan fisik. Nah, dalam pandangannya Menke, Romer, dan Weil, itu menganggap bahwa salah satu cara untuk memajukan sebuah negara, dalam artian untuk mendorong perekonomian atau pertumbuhan ekonomi sebuah negara, terutama dalam jangka panjang, salah satu yang diperlukan adalah human capital. Yang di dalam pandangan ekonomi, human capital atau modal manusia, walaupun di banyak literatur ya, dan di banyak penelitian awal lebih banyak mendorong pada pendidikan, tapi sejatinya human capital itu atau modal manusia itu tidak hanya soal pendidikan. Human capital itu pada dasarnya itu terdiri atas pendidikan, kesehatan. Yang paling kalau mau dikategorikan secara umum sebenarnya paling gampang adalah pendidikan dan kesehatan, walaupun beberapa literatur ada yang menyebutkan dengan nutrisi. Nah, dari sini kita bisa mulai melihat ada benang merah bahwa pembangunan dalam jangka panjang itu membutuhkan banyak hal. Ini kalau secara teori, kalau dijabarkan lebih detail, untuk memajukan sebuah bangsa di dalam jangka panjang, kalau menurut model human capital ini sebenarnya dibutuhkan itu satu modal fisik, dua human capital, tiga tenaga kerja, empat teknologi. Ini akan membuat output atau pertumbuhan ekonomi itu naik. Nah, salah satu menjadi bahasan pada sore hari ini adalah human capital. Ini yang mana human capital atau modal manusia itu salah satu bagiannya adalah pada sisi kesehatan atau pada sisi nutrisi. Nah, dari sini kita melihat bahwa MBG yang tadinya yang kalau sekilas kita lihat hanya sebagai program untuk makan bergizi gratis saja, tetapi sejatinya tidak sampai di situ karena dia punya konsekuensi. Dengan memperbaiki status gizi masyarakat itu sebenarnya kita sedang melakukan perbaikan pada sisi human capital atau modal manusia. Sebelum lebih jauh soal modal manusia, saya ingin sedikit memberikan gambaran bahwa salah satu alasan kenapa sulit sekali bagi beberapa negara itu untuk terlepas dari middle income trap atau perangkap pendapatan kelas menengah, itu bisa diduga sebenarnya beberapa alasannya adalah pada persoalan human capital atau modal manusia. Beberapa negara-negara yang punya sumber daya alam terbatas,
tapi kok bisa menjadi negara-negara maju. Nah, itu kalau kita telisik hal yang lain, kalau sumber daya alamnya terbatas, tapi kok bisa negara maju, itu kecenderungannya negara-negara yang jadi negara maju itu salah satunya punya human capital yang tinggi atau punya modal manusia yang bagus atau yang berbobot. Nah, inilah yang ditemukan oleh Menke, Romer, dan Weil ketika membuat pemodelan ekonomi atau di ekonomi pembangunan. Dan mereka menemukan bahwa peran daripada human capital atau modal manusia itu ternyata cukup besar di dalam mendorong kemajuan perekonomian sebuah bangsa. Oke, secara mekanisme, model Menke, Romer, dan Weil ini pada human capital augmented solo model itu, soalnya ini kan model pengembangan dari model solo ya, tapi tidak seteoritis itu saya menjelaskan. Tapi paling nggak saya ingin memberikan gambaran bahwa teman-teman, bagaimana dengan program makan bergizi gratis, dengan perbaikan status gizi, itu kok bisa ternyata mempengaruhi pembangunan bangsa, bahkan mempengaruhi perekonomian bangsa. Ada beberapa saluran yang bisa kita pikirkan atau ada beberapa mekanisme yang kita pikirkan dengan memperbaiki gizi, ternyata itu bisa memperbaiki perekonomian bangsa. Yang pertama dari saluran produktivitas atau productivity effect. Kalau dari sisi ini, yang kita lihat sebenarnya secara gampang, kalau kita ingin membuat formulasi bagaimana pendidikan, bagaimana MBG atau memperbaiki status gizi itu bisa mempengaruhi perekonomian, sebenarnya paling gampang dilihat dari sisi logikanya lah begini. Sebenarnya kesehatan itu sendiri, pertama kita butuh masyarakat yang sehat untuk bisa bekerja. Kalau dia sehat, dia akan bisa bekerja. Itu yang pertama. Kalau dia sakit, tentu dia tidak akan bekerja atau bekerjanya akan terganggu. Nah, ini akan membuat produktivitas secara ekonomi akan menurun. Dan yang kedua, yang paling sering, apalagi ini terutama ini kan yang disasar adalah anak-anak sekolah, bukan pekerja, itu adalah melalui jalur pendidikan. Jadi sejatinya perbaikan gizi itu bukan berdampak langsung, tapi perbaikan gizi itu akan sangat mensupport yang namanya pendidikan. Nah, ini yang paling banyak jalur yang digunakan, alasan mengapa dengan perbaikan gizi atau dengan dalam kasus ini dengan memberikan makan bergizi gratis itu bisa memperbaiki perekonomian. Yang pertama dari sisi produktivitas. Perlu kita sadari untuk bisa sekolah dengan baik itu diperlukan namanya kita perlu sehat. Kita perlu sehat dulu untuk bisa sekolah dengan baik sebenarnya. Kalau kita pergi sekolah dalam keadaan lapar, sekolah dalam keadaan lesu, dalam kondisi kurang gizi, dalam posisi tubuh serba kekurangan atau tidak tumbuh dengan baik, apalagi di usia, baik itu mulai dari usia kandungan, balita, ketika anak-anak sekolah. Ini yang perlu kita bayangkan. Kalau pada masa-masa mereka belajar, ternyata kondisi gizi mereka tidak cukup baik, apakah ini bisa membantu mereka untuk belajar dengan baik? Nah, ini yang perlu kita sadari bahwa ketika gizi anak-anak ini kurang baik, bagaimana dia bisa mengalami atau mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Nah, ketika proses pembelajaran yang mereka jalani di sekolah itu kurang optimal, maka yang dihasilkan adalah peningkatan skill yang kurang optimal, artinya pendidikannya kurang optimal. Nah, ketika
pendidikannya kurang optimal, di dalam jangka panjang yang kita hasilkan dari pendidikan adalah tenaga kerja yang tidak optimal. Dalam artian gara-gara kesehatannya kurang, proses belajarnya kurang, sehingga dia tidak bisa menyerap ilmu dengan baik, tidak bisa menyerap keahlian dengan baik, dan itu yang akan mempengaruhi ketika dia bekerja di dalam jangka panjang. Nah, posisi makan bergizi gratis adalah untuk mensupport agar mereka bisa mengalami proses pendidikan yang baik, sehingga ketika pendidikannya mereka baik, bisa menerima ilmu dengan baik, bisa meningkatkan skill dengan baik, sehingga di dalam jangka panjang mereka itu diharapkan untuk bisa menjadi tenaga kerja yang baik, sehingga mereka, kalau bahasa ekonominya, mereka bisa menjadi tenaga kerja yang lebih efisien. Dengan bekerja lebih efisien atau dengan lebih baik, maka mereka bisa menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak, atau bahasa ekonomi outputnya mengalami kenaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, selain mereka bisa bekerja dengan lebih baik atau lebih produktif, seandainya misal sebuah negara itu punya teknologi maju, kalau tidak ditopang oleh SDM-SDM yang bisa menggunakan teknologi itu akan menjadi sia-sia. Tidak ada yang bisa menggunakannya atau tidak bisa mengoperasikannya. Nah, ini jalur yang kedua. Jadi seandainya kita menjadi sebuah negara lalu mengejar pertumbuhan dengan perbaikan fisik saja, infrastruktur dan segala macam teknologinya kita majukan, tetapi kalau dengan tidak memiliki SDM yang bisa menggunakan itu, nah itu akan sama dengan bohong sebenarnya, karena kita punya teknologi maju, infrastruktur maju, tapi kita tidak bisa menggunakannya. Jalur kedua dari human capital adalah kita itu bisa memanfaatkan teknologi yang ada atau bisa menggunakan teknologi yang ada. Baik itu teknologinya kita hasilkan sendiri ataupun kita mengambil dari negara lain yang kita manfaatkan. Tapi paling tidak human capital itu akan bermanfaat kalau kita bisa menggunakannya berbarengan dengan teknologi yang kita gunakan. Dalam artian kita dengan teknologi maju kita bisa menggunakannya sehingga hasilnya jauh lebih produktif atau jauh lebih tinggi untuk memproduksi barang dan jasa. Dan yang kira-kira begitu gambaran bagaimana human capital itu bisa mempengaruhi perekonomian. Pada dasarnya sebenarnya yang lebih kuat adalah untuk produktivitas lebih tinggi. Sebenarnya kita butuh skill, butuh keterampilan atau pendidikan. Maka itu yang diperlukan adalah proses pendidikan membangun skill atau keterampilan atau pengetahuannya dia. Tapi persoalannya adalah ketika proses pendidikan, proses belajar, proses membangun skill, itu tidak serta-merta hanya sekedar belajar datang ke sekolah atau datang ke tempat kursus atau kemana tempat pelatihan lalu hasilnya ada. Ternyata ada faktor lain dalam proses pembelajaran itu yang harus kita perhatikan. Yang salah satunya adalah persoalan gizi. Yang dimana persoalan gizi ini juga masih menjadi PR bagi kita. Sehingga dengan adanya makan bergizi gratis, ini diharapkan bisa membantu mensupport pendidikan. Karena pendidikan, jadi human capital itu pada dasarnya tidak bisa berdiri sendiri. Satu, memang pendidikannya didorong. Dan yang kedua, pendidikan itu hampir selalu itu berbarengan dengan perbaikan gizi atau perbaikan dari sisi kesehatan. Karena ketika kesehatannya kurang, itu tidak akan bisa menyerap materi pelajaran dengan baik. Sehingga dia selalu berjalan berdampingan. Nah, dalam jangka panjang, itulah yang akan terjadi ketika perbaikan human capital itu kita lakukan. Investasi pada human capital atau modal manusia itu investasi jangka panjang, tidak bisa menjadi investasi jangka pendek. Karena ketika kita ingin memperbaiki pendidikan, memperbaiki kesehatan, itu tidak pernah efeknya itu terjadi dalam 1 bulan atau 2 bulan ke depan, atau bahkan 1 atau 2 tahun ke depan. Kita akan
bisa mendapatkan manfaat daripada perbaikan pendidikan, kesehatan, atau human capital, itu hampir selalu terjadi dalam jangka panjang. Dan itulah yang terjadi pada banyak negara. Perbaikan pendidikan dan kesehatan itu hampir selalu dilakukan jauh, bahkan puluhan tahun sebelum kemajuan teknologi atau kemajuan ekonomi negaranya terjadi. Karena ini memang investasi jangka panjang yang harus dilakukan. Dan pelajaran di banyak negara dan pelajaran di banyak teks ekonomi memang menunjukkan bahwa kita perlu untuk melakukan investasi di bidang human capital. Karena itulah yang akan berdampak dalam jangka panjang. Oke, berikutnya dari sisi yang lain. MBG dalam kerangka pandangan ekonomi yang lain, kalau tadi di jangka panjang, kalau dari sisi Keynesian, mungkin ini untuk beberapa dalam jangka pendek, itu sebenarnya MBG juga punya efek sebenarnya dari sisi Keynesian. Kalau anak-anak ekonomi pembangunan, ini mungkin rumus yang paling sering dihafal, bahwa pertumbuhan ekonomi atau pendapatan nasional itu dipengaruhi oleh pertama konsumsi, kedua investasi, ketiga government expenditure. Ya, kalau untuk ekonomi luar negerinya nanti ada ekspor min impor. Nah, MBG ini bagian daripada belanja pemerintah karena ini menggunakan anggaran negara. Belanja pemerintah itu dalam pandangan ekonomi akan mempengaruhi kondisi perekonomian, bahkan dampaknya sangat besar bagi perekonomian. Apalagi belanja pemerintah yang digelontorkan untuk MBG ini bukan angka yang kecil. Ini main angka triliunan. Dengan beredarnya uang triliunan, itu tidak mungkin kecil dampaknya bagi perekonomian. Nah, ini yang patut kita renungkan juga, bahwa dalam pandangan ekonomi kalau dari sisi belanja pemerintah, ketika terjadi kenaikan belanja pemerintah, itu dampaknya adalah kenaikan pada pendapatan nasional. Dia bisa mendorong terjadinya kenaikan pendapatan nasional apabila belanja pemerintah itu dinaikkan. Yang dalam hal ini, apabila MBG di anggarannya mengalami kenaikan, itu harusnya bisa mendorong terjadinya kenaikan pendapatan nasional. Ini kalau dari satu sisi ya. Walaupun sebenarnya dari sisi keuangan negara kita perlu ngecek juga sih yang lain, karena keuangan negara kan bukan hanya MBG saja. Tapi kalau dari satu sisi, kalau kita lihat secara parsial, kenaikan belanja pemerintah dari sisi MBG itu seharusnya bisa mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi. Apalagi apabila terjadi multiplier effect. Apabila multiplier effect terjadi, itu hampir pasti berarti kenaikan belanja yang dilakukan oleh pemerintah itu ternyata mendorong kenaikan pendapatan nasional yang jauh lebih tinggi daripada anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Apalagi dengan program MBG. Program MBG ini kan lebih banyak menyasar anak-anak dan yang lagi sekolah dan segala macam, yang pada dasarnya itu banyak dari masyarakat kita itu berangkat dari masyarakat kelas menengah ke bawah, kan tidak semua kaya. Tapi artinya dari program MBG itu bisa jadi atau diduga sebagian besar yang kena program ini itu adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, apabila yang terkena sasaran adalah masyarakat berpendapatan rendah, ini kalau dari sisi perilaku konsumsi itu punya kecenderungan yang kita katakan nilai NPC itu biasanya besar. Marginal propensity to consume-nya itu biasanya besar. Artinya kalau dia punya pendapatan itu cenderung, kalau masyarakat berpenghasilan rendah itu cenderung kalau punya tambahan pendapatan itu cenderung digunakan lagi untuk belanja. Nah, perilaku seperti ini itu sebenarnya punya dampak bagi perekonomian. Karena kalau anggaplah masyarakat
berpenghasilan rendah atau masyarakat menengah ke bawah tadi dibantu dengan makan bergizi gratis, sehingga anggaran untuk biaya makan itu kan tentu berkurang dari sisi rumah tangga. Dan anggaran itu yang tadinya harusnya digunakan menjadi saving atau menjadi tabungan jadinya atau menjadi kelebihan, itu akan bisa sebenarnya bukan tabungan, akan masyarakat berpenghasilan rendah menjadi punya tambahan dana karena anggaran untuk makannya sebagian sudah ditanggung oleh MBG. Nah, dana yang tadinya tidak digunakan tersebut itu biasanya akan digunakan untuk konsumsi yang lain. Nah, ini yang saya katakan sebagai nilai MPC-nya biasanya kecenderungannya tinggi pada masyarakat berpendapatan rendah. Karena mereka punya banyak sekali kebutuhan. Nah, ini punya konsekuensi pada supply chain sebenarnya. Dia akan mengkonsumsi barang yang lain. Ketika barang lain itu dibelanjakan, itu kan ada rantai pasoknya. Barang itu berasal dari mana. Nah, ini akan membuat ekonomi muter sebenarnya. Terjadi perputaran dalam perekonomian. Nah, ini mungkin secara perspektif teori yang saya lihat, mungkin ini yang diinginkan atau diharapkan oleh pemerintah. Izin Pak Fadli agar suaranya diperbesar sedikit, Pak. Itu punya konsekuensi pada perekonomian. Oke, untuk dekat-dekat yang terakhir ya, mungkin ini poin penting dari kebijakan pemerintah dari sisi fiskal. Belanjanya pemerintah untuk MBG ini kan sebenarnya adalah kebijakan fiskal yang dipilih oleh pemerintah, yaitu pemerintahan Pak Prabowo. Sebenarnya dampak daripada MBG kalau dari sisi fiskal ini ada, ya mungkin kalau mau dirangkum ada 4 kemungkinan dampak fiskal yang terjadi efek daripada MBG. Yang pertama itu adalah persoalan crowding out. Ya, sebenarnya kita harus sebenarnya ini menjadi PR bersama ya. Apakah dana MBG itu berasal dari utang atau berdasarkan memang dana yang dimiliki oleh pemerintah? Karena ketika dana MBG itu berasal dari utang, ketika program MBG ini begitu gencar dilakukan oleh pemerintah, maka utang yang bertambah. Konsekuensi dari utang yang bertambah adalah naiknya suku bunga, yang kalau naik suku bunga sebenarnya pihak swasta, artinya para pengusaha-pengusaha yang bukan dari para pengusaha-pengusaha atau bukan pemerintah, itu menjadi punya beban atau kena dampak dari naiknya suku bunga, yang itu mereka akan menurunkan minat mereka untuk melakukan investasi atau berbisnis. Nah, itu apabila MBG dibiayai dengan utang yang besar. Nah, ini yang jadi PR, apakah MBG dibiayai dari utang atau tidak. Dan itu juga tergantung pada kondisi perekonomian. Kalau kondisi perekonomian sedang bagus dan pemerintah membiayai MBG dari menggunakan utang, itu akan berpengaruh pada investasi swasta yang menurun, atau yang kita katakan peristiwa crowding out akan terjadi. Tapi mungkin akan berbeda halnya kalau kondisi perekonomian sedang lesu. Kalau pada kondisi perekonomian yang sedang lesu, itu bisa jadi dampaknya adalah dengan belanjanya pemerintah itu justru mendorong perekonomian itu akan jauh lebih baik. Karena ketika kondisi perekonomian lesu, kalau pemerintah melakukan peminjaman atau utang, itu tidak akan mempengaruhi suku bunga naik. Karena lagi ekonomi lesu biasanya investasi sedang tidak banyak. Nah, ini harus dilihat kondisi perekonomian yang terjadi seperti apa. Itu pertama, kemungkinan pertama dampak adalah crowding out. Yang kedua adalah redistribusi. Mungkin ini yang paling banyak saya lihat sebagai atau yang diharapkan oleh pemerintah terjadi, soal redistribusi. Anggaran pemerintah
sebenarnya begini, secara power, kalau secara teori ekonomi, pemerintah itu punya power yang besar. Pemerintah itu ingin membuat kaya pihak A, pihak B, pihak C, itu bisa melalui kebijakan yang dibuat. Dia ingin pro kepada pihak yang mana itu bisa, tergantung kebijakan yang dibuat. Nah, saya melihat kalau secara teoritis bisa jadi program MBG ini lebih banyak diarahkan untuk redistribusi. Jadi anggaran negara ketika dibelanjakan untuk makan bergizi, itu kan mayoritas masyarakat itu bisa jadi yang kena itu adalah mayoritas masyarakat berpenghasilan rendah. Sehingga kekayaan negara tadi atau uang negara tadi itu menyasar atau penerima manfaatnya adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Itu satu. Yang kedua, eh, redistribusi bisa saja terjadi karena program MBG bahan baku makanan itu lebih cenderung atau diharapkan oleh pemerintah itu berasal dari petani atau bahan bakunya itu diambil dari petani langsung. Nah, dengan belanja atau beli bahan baku dari petani langsung, maka duit negara itu akan berdampak kepada masyarakat berpenghasilan rendah langsung. Artinya akan langsung kepada petani. Nah, dengan begini, duit negara atau duit masyarakat itu ternyata manfaatnya kepada masyarakat berpenghasilan rendah, rumah tangga berpenghasilan rendah, para petani menjadi terbantu dengan tanda kutip barang jualannya menjadi laku dengan adanya program MBG. Nah, ini menjadi salah satu cara untuk melakukan redistribusi kekayaan atau redistribusi pendapatan. Nah, ini yang saya lihat dari sisi teoritis dengan adanya program MBG. Apalagi ketika menyasar masyarakat berpenghasilan rendah, itu punya kecenderungan MPC-nya tinggi yang membuat perekonomian itu akan semakin berputar. Jadi dampak multipliernya inilah yang akan lebih besar. Dengan selain redistribusi, multiplier dari belanja pemerintah itu akan besar pada perekonomian. Itulah yang diharapkan dari program MBG kalau dari pandangan sisi teoritis. Dan yang ketiga, kemungkinan dampak fiskalnya adalah produktivitas jangka panjang. Nah, ini yang mungkin yang saya jelaskan pada teori Menke, Romer, dan Weil soal human capital augmented solo model. Jadi dalam jangka panjang, dengan perbaikan gizi, kita berharap mereka bisa mengalami proses pendidikan yang jauh lebih baik, menyerap ilmu, skill, keterampilan yang jauh lebih baik, yang kita harapkan dalam jangka panjang mereka menjadi tenaga kerja yang terampil, yang punya skill tinggi, sehingga itu yang akan membuat produktivitas mereka di jangka panjang menjadi lebih tinggi. Atau itu yang pertama, sehingga kita tanda kutip kalau bahasa gampangnya dalam jangka panjang mereka akan bisa bekerja dengan sangat baik, menghasilkan duit yang lebih banyak untuk mereka sehingga ekonomi negara juga jauh lebih baik. Bahkan kalau dari sisi perpajakan, seandainya program ini bisa mendorong perbaikan produktivitas dalam jangka panjang, dampaknya adalah di jangka panjang atau di masa depan itu bisa jadi ketika masyarakatnya sudah semakin kaya, sudah semakin makmur, artinya kan ada potensi pajak atau pendapatan pemerintah yang jauh lebih tinggi lagi. Dan itu bisa saja pada jangka panjang program MBG mungkin sudah tidak gratis lagi tapi bisa parsial. Karena masyarakatnya sudah kaya, mereka bisa membiayai sebagian daripada anggaran makan bergizi tersebut. Tapi ini efeknya tentu di jangka panjang ya. Bisa saja hitungannya puluhan tahun bisa jadi. Karena ngomongin bagaimana dia mempengaruhi perekonomian di dalam jangka panjang. Nah, ini yang digambarkan di dalam teori. Nah, ini yang terakhir, mungkin ini adalah gambaran yang terakhir ini adalah gambaran mungkin yang kurang mengenakan. Karena begini, selain dampak positif, ketika menggunakan anggaran negara dalam jumlah yang banyak, itu bisa saja berdampak buruk juga bagi perekonomian. Nah, yang terakhir itu adalah resiko inefisiensi.
ketika inefisiensi terjadi, ini akan sangat berdampak besar bagi perekonomian, bahkan justru akan tanda kutip merusak negara itu sendiri. Nah, resiko inefisiensi ini terjadi. Oh, 15. Oh iya. Curahin ngomong deh. Ya, jadi resiko inefisiensi itu terjadi apabila implementasi daripada MBG itu lemah. Nanti saya kasih ilustrasi begini, teman-teman sekalian. Kita menggelontorkan dana banyak untuk program MBG. Ini contoh hipotetikal, kita karang-karang aja. Pemerintah menggelontorkan dana banyak untuk MBG triliunan, tetapi dalam pelaksanaannya itu banyak ditemukan hal-hal yang tidak tepat. Atau kalau kalimat saya sebenarnya syarat agar program-program pemerintah itu berhasil, syaratnya itu harus dimulai dari tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, mari kita berpikir semisal tata kelola pemerintahan, atau bukan pemerintahan aja sih, secara program tata kelola MBG ini tidak baik, itu bisa saja berdampak negatif. Semisal, ini contoh karangan, semisal terjadi korupsi, laporan fiktif, dilaporkan bahwa MBG-nya sudah dibagikan ke kelompok sasaran. Itu hanya laporan. Secara keuangan negara itu kan harus dibayar. Tetapi secara kenyataan, apakah anak-anak itu menerima makanan tersebut? Pada dasarnya kan anak-anak tidak menerima, sehingga perbaikan gizi itu tidak terjadi. Maka dalam jangka panjang, human capitalnya juga tidak terbentuk. Modal manusia yang baik itu tidak terbentuk di dalam jangka panjang. Sehingga apa yang terjadi? Yang kita harapkan untuk memajukan bangsa di dalam jangka panjang tidak terjadi. Tenaga kerjanya justru tidak berkualitas. Uang yang digelontorkan itu sudah banyak. Itu menjadi beban fiskal, beban keuangan bagi pemerintah. Nah, ini resiko yang bisa terjadi, yaitu resiko inefisiensi. Maka syarat terakhir, dampak terakhir soal inefisiensi, saya ingin mengatakan bahwa kalau ingin program MBG ini berhasil, maka tata kelola yang baik itulah yang harus menjadi prioritas agar memastikan apa yang kita harapkan. Ya mungkin kalau di dalam paparan sore ini saya mengatakan sebagai secara teoritis itu bisa terwujud. Karena ketika pemerintahannya tidak berjalan dengan baik, yang terjadi adalah inefisiensi, beban bagi fiskal yang kita harapkan tidak terbentuk. Dan ini yang tidak kita inginkan. Untuk hal ini, nah itu kita perlu memperhatikan aturan-aturan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Seperti apa yang diharapkan itu harus diramatang agar dana yang besar ini memberikan manfaat bagi pembangunan. Jangan sampai menjadi beban. Nah, kira-kira begitu ya. Dari paparan, mungkin agak panjang ya paparan saya. Dari paparan panjang ini, sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, dalam jangka pendek, untuk periode mungkin bulan, tahun, dengan program MBG ini sebenarnya bisa menjadi stimulus ekonomi dalam jangka pendek, karena dia punya dampak langsung, bisa membuka lapangan pekerjaan karena direkrut SPPG, dananya bisa berdampak ke rumah tangga, dan juga tergantung supply chain, tempat beli bahan baku itu kan bisa ke petani dan segala macam. Artinya dalam jangka pendek ini bisa menjadi stimulus ekonomi program MBG ini. Yang kedua, dalam jangka panjang, berdasarkan model human capitalnya Menky, Romer, dan Weil, ini diberikan gambaran bahwa dalam jangka panjang, human capital, kalau MBG-nya berhasil, human capital terbentuk, itu akan berdampak pada kenaikan pendapatan negara dan pendapatan masyarakat dalam jangka panjang. Yang terakhir, secara teori fiskal, efek fiskal daripada
MBG ini bergantung pada tata kelola. Kalau tata kelolanya baik, sebenarnya dampak-dampak positif, manfaat-manfaat positif daripada MBG itu bisa kita rasakan. Tetapi ketika tata kelola dan desain kebijakannya tidak tepat, ini yang kita khawatirkan pada akhirnya itu akan menjadi beban fiskal atau beban keuangan bagi negara. Nah, inilah dari paparan ini saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya MBG itu pada dasarnya dapat menjadi strategi untuk mendorong kemajuan ekonomi bangsa dalam jangka, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang sebenarnya. Selama efektivitas daripada pengelolaan MBG atau tata kelola yang dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak yang terlibat dalam MBG itu dilakukan dengan baik, baru bisa kita rasakan manfaatnya. Nah, kira-kira demikian paparan singkat saya. Semoga kita bisa berdiskusi lebih jauh. Mungkin sekian Pak Rizky. Baik, terima kasih disampaikan kepada Bapak pemateri. Lumayan panjang pemaparan yang disampaikan oleh pemateri kita pada sore hari ini. Ini apa teman-teman sekalian, menandakan bahwa kajian MBG ini sangat menarik untuk diulas dan didiskusikan dalam ruang diskusi. Cukup panjang, saya pun banyak ilmu yang saya sendiri dapatkan, walaupun saya sendiri bukan background seorang ekonom ataupun background pendidikan ekonomi, tapi cukup menarik untuk didengarkan pemaparan materi oleh pemateri kita. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Masih ada waktu lah, cukup ya. Pak Fadli, aman? Ya, aman. Ya. Ini ada kurang lebih masuk hampir 10 pertanyaan, Pak Fadli. Waduh. Saya pribadi Keburu buka sampai puasa. pusing lihat ini. Keburu buka Mungkin puasa, cukup Pak. 3 pertanyaan ya. Boleh. Boleh ya, 3 pertanyaan. Mungkin pertanyaan yang pertama ini. Dalam perspektif pembangunan jangka panjang, sejauh mana sih kira-kira MBG ini mampu berkontribusi terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia atau IPM dan penurunan kemiskinan struktural? Pak Fadli. Kemiskinan struktural. Iya. Oke, baik. Saya ulangi mungkin Pak Gini. Fadli. Dalam perspektif pembangunan jangka panjang, sejauh mana MBG mampu berkontribusi terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia atau IPM dan juga terhadap penurunan angka kemiskinan struktural. Demikian, Pak. Silakan Pak Fadli, mungkin satu persatu saja. Baik, terima kasih Pak Rizky. Sejauh dulu untuk pertanyaan pertama. Karena ini pertanyaan sejauh mana sebenarnya kita harus bermain angka. Cuman kalau untuk angka pasti itu sebenarnya harus berdasarkan riset. Tapi kalau secara konsep ada beberapa jalur yang bagaimana MBG ini bisa mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Yang pertama itu sebenarnya kalau dari sisi indeks pembangunan manusia yang paling kerasa harusnya dari sisi indeks kesehatan, karena indeks pembangunan manusia itu kan sebenarnya berdasarkan 3 indeks, 1 indeks pendidikan, 2 indeks kesehatan, ketiga indeks pengeluaran, atau sebenarnya ada kalimat lain itu, tapi di buku teknisnya setahu saya indeks pengeluaran namanya. Nah, yang paling bisa dipengaruhi oleh makan bergizi gratis adalah indeks kesehatan, karena indeks kesehatan itu ngomongin soal usia harapan hidup. Jadi kalau orang semakin sehat maka harapan hidupnya akan lebih tinggi. Nah, inilah yang akan mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Tapi kalau dari sisi pendidikan, sebenarnya dia kalau secara logika dia tidak akan berpengaruh pada pendidikan. Karena hitung-hitungan indeks pembangunan manusia itu ngomongin lama sekolah. Sedangkan lama sekolah ini ngomongin waktu orang bersekolah, artinya hanya ngomongin kuantitas.
bukan ngomongin kualitas. Sedangkan secara konsep yang kita harapkan dari MBG ini sebenarnya support pendidikan secara kualitas. Jadi kalau secara angka IPM-nya mungkin nggak mempengaruhi, tidak mempengaruhi pendidikan, tapi dia akan sangat mempengaruhi eh, kesehatan, sehingga secara IPM dari jalur kesehatan itu akan naik, sehingga kalau secara akumulasi harusnya sih naik juga indeks pembangunan manusia. Itu pertama. Yang kedua, dari sisi pengeluaran, indeks yang ketiga kan indeksnya soal soal sebenarnya ngomongin konsumsinya masyarakat sebenarnya. Baik, cukup Pak Fadli. Halo, Embur. Halo, Pak Fadli. Halo, halo. Halo. Iya, kok barusan putus-putus, Pak Fadli. Oh, Suaranya. Bisa maaf. Apakah sekarang sudah terdengar ya? Iya, sudah Oke, sekarang agak di baik, loudspeaker sedikit, Pak Fadli. baik. Yang satu yang paling berpengaruh itu sebenarnya di kesehatan, dan yang kedua di pendapatan. Kalau di pendapatan, karena dia punya peluang untuk menyisakan anggaran, nah itu kalau rumah tangganya cukup baik dalam mengelola keuangan, itu sebenarnya bisa digunakan untuk modal berbisnis atau modal yang lain ya. Kalau ingin mempengaruhi kemiskinan untuk jangka pendek. Tapi kalau dalam jangka panjang, jalur perbaikannya pada kemiskinan adalah dengan memperbaiki kesehatan, sehingga memperbaiki pendidikan mereka, skill mereka. Harapannya dalam jangka panjang mereka itu tidak miskin lagi atau bisa mencari pekerjaan dengan penghasilan yang jauh lebih baik, sehingga kemiskinannya bisa bisa teratasi. Ya, kira-kira begitu jawaban untuk Ya, pertanyaan pertama. semoga dapat diterima oleh si penanya. Lanjut pertanyaan yang kedua, sebentar. Karena banyak pertanyaan ini saya harus sih yang masuk terus pertanyaan ini. Pertanyaan kedua mungkin saya pilih saja nih Pak Fadli. Ya, silakan. Nah, apa dampak multiplier effect dari implementasi MBG terhadap sektor pertanian, UMKM, dan rantai pasok pangan lokal? Demikian. Baik, secara konsep MBG kan harusnya ya bahan bakunya itu harusnya pada diambil dari petani seharusnya. Dan itu yang saya nggak tahu seberapa jauh, kalau secara data saya masih belum meneliti seberapa jauh, tapi kan secara konsep sumber bahan baku untuk pembuatan makanan di MBG itu harusnya dari petani. Walaupun beberapa mungkin dari sosmed juga kita melihat ada beberapa keluhan gara-gara MBG beli langsung ke petani. Nah, untuk masyarakat lainnya yang jadi kekurangan, sehingga itu berdampak pada inflasi. Tapi kalau dari sisi pertanian, yang pertama itu berdampak langsung ke petani karena belinya langsung ke petani. Yang kedua, sebenarnya ini ada peluang untuk peluang ekonomi sebenarnya. Karena dengan MBG menyasar bahan baku berasal dari petani, sedangkan ini kan kebutuhan pertaniannya kan menjadi tiba-tiba naik. Sebenarnya kan ada peluang bisnis pertanian sebenarnya bisa digarap oleh masyarakat kalau kalau mau. Karena itu kan kebutuhannya tiba-tiba naik, harusnya itu kebutuhan naik sehingga produksinya harusnya naik. Itu jadi peluang peluang bisnis. Yang eh, secara rantai pasok itu harusnya dia akan saling mempengaruhi sebenarnya. Rantai pasoknya itu belum tentu dari petani satu mempengaruhi petani lain. Ya, semisal kalau katakanlah padi kan berarti yang terkait dengan, misal kalau beras, yang terkait dengan beras yang akan terpengaruhi. Jadi tidak semua pertanian sebenarnya. Mana yang digunakan oleh MBG itu akan terpengaruh. Kalau beras berarti kan yang terkait dengan beras. Itu di belakangnya itu ada soal pupuk, ada soal benih, soal teknologi untuk
membajak sawah segala macam itu akan terkena imbas. Itu yang terkena imbas. Nah, multiplier efeknya itu terjadi seperti itu sebenarnya. Jadi tidak semua pertanian. Kalau dikasih ayam berarti kan peternakan ayam yang akan kena dampak, itu kan peternakan ayam, bibit segala macam. Nah, kira-kira gambaran teoritisnya begitu. Harus dilihat satu-satu rantai pasoknya. Nah, itu yang akan terdampak. Berarti Tapi terkait rantai pasok ya, ya, berarti tergantung dari komposisi menunya, bukan iya seperti itu ya? betul. Ya, Betul. kalau Salah satunya tergantung komposisi menunya. Tapi iya, kalau secara riset sebenarnya ada cara untuk mengetahui itu. Kalau mm-mm. teman-teman pengen melakukan riset ini, itu sebenarnya bisa menggunakan input output atau computable general equilibrium bisa, cuma kalau itu agak agak terlalu susah ya. Tapi yang paling sederhana bisa menggunakan input output sebenarnya dengan melakukan shock segala macam itu sebenarnya bisa kelihatan seberapa besar dampaknya kalau pengen lihat efek MBG ini. Cuman mungkin tidak sejauh itu untuk saat ini ya. Iya, iya. Maksud dalam diskusi ini mungkin saya tidak sampai sejauh itu untuk Oke. risetnya. Oke. Oke, terima kasih Pak Fadli. Selanjutnya pertanyaan terakhir ya. Ya, Izin, Pak Fadli, apakah ya MBG silakan. pernah dilaksanakan oleh negara-negara lain? Eh, Kalau jawaban jujur mungkin saya mungkin tidak riset sejauh itu, tapi dari beberapa yang saya dengar beberapa negara itu ya berhasil dengan MBG termasuk Cina. Oh ya, ya. Kemudian pertanyaan begini nih, pertanyaan dari audiens ini nih. Jika dilihat dari pengalaman negara lain yang memiliki program serupa, pelajaran apa yang dapat diambil untuk memperkuat desain dan implementasi MBG di Indonesia? Kira-kira gimana menurut pandangan Pak Fadli? Eh, Apa yang kurang lah agak kira-kira dari MBG Indonesia ini lah, menurut Pak kacamata dari Pak Fadli selaku baik. ekonom ya. Pertanyaannya lumayan berat juga karena ini sebenarnya sebenarnya jawaban benarnya adalah harusnya kita riset dulu. Iya, iya, iya. Desain desain di negara lain seperti apa, di negara kita seperti apa. Cuman dari beberapa diskusi yang kita temukan sebenarnya kalau mau dirangkum sebenarnya ada beberapa kritikan Iya. untuk MBG. Itu kalau kata kunci dari yang saya paparkan itu sebenarnya tata kelola yang baik. Hmm, Sebenarnya kalau ingin ini berhasil dengan baik, sebenarnya tata kelolanya yang harus dipastikan baik. Jadi bukan hanya sekedar idenya baik, tetapi kita memastikan dalam pelaksanaannya tata kelolanya juga juga baik. Berarti kan kita harus melihat kelompok sasarannya itu apakah sudah tepat sasaran. Makan ini kan programnya makan bergizi gratis, apakah gizinya sudah terpenuhi. Nah, hal-hal seperti ini yang harus diperhatikan. Nah, itu butuh tata kelola yang baik, sistem pemerintahan yang kuat yang bisa memastikan bahwa program kita ini bukan hanya sekedar niat baik, bukan hanya sekedar anggarannya besar, tapi memang dikelola dengan baik. Jadi kalau pembelajaran secara ekonomi sebenarnya bukan hanya program MBG, apapun program pemerintah yang membuat kita tidak negara-negara itu tidak bisa maju, kadang-kadang perangkapnya itu adalah sistem pemerintahan yang kurang baik. Itulah yang membuat negara itu tidak maju. Kalau sistem pemerintahannya baik, nah itu yang akan membuat kita maju atau berhasil programnya. Karena negara satu sama negara lain itu belum tentu bisa kita copy paste begitu saja. Bisa saja punya kekhasan masing-masing. Maka itu perlu dipelajari, perlu didesain sendiri dan segala macam. Nah itu memang perlu ahli dan perlu tata kelola yang baik sebenarnya. Mungkin sekilas begitu ya, karena saya tidak pakar di semua hal, apalagi kalau desain kebijakan sebenarnya harus lebih spesifik kita melihat sebagai praktisi. Ya, baik. Terima kasih. Baik, terima Saya kasih. rasa cukup cukup menjawab semua pertanyaan dari 3 pertanyaan tadi. Sebenarnya masih ada banyak Pak Fadli, tapi karena banyak dan juga waktu kita terbatas, Ya, jadi untuk para pemirsa yang belum mendapatkan jawaban dari pertanyaan, mungkin bisa japri ke uh, ya, lewat DM DM di
Bumi Literasi nanti bolehlah bercakap-cakap di Ya. situlah. Atau sesi berikutnya Pak Rizky bisa. Oh iya, Bisa bisa kita juga nanti diskusi. Berarti kita ada diskusi lagi dalam Ramadan ini, diisi oleh pemateri kita yang sama. Jadi itu para pemirsa yang budiman, pemirsa TikTok. Eh, Kesimpulan yang kita dapatkan dalam ngobrol bareng spesial Ramadan pada sore hari ini yang diisi oleh Bapak Fadli tentang MBG. Kesimpulannya yang pertama, MBG ini merupakan program nasional dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo dan Gibran, yang memang sasarannya itu untuk perbaikan gizi nasional. Karena berdasarkan dari riset tadi ya, kurang lebih dari 92% masyarakat mengharapkan MBG karena diharapkan mampu mengurangi biaya makan dari anak-anak dan terbantukan mengurangi anggaran keluarga seperti itu ya. Kemudian dalam pembangunan itu human capital merupakan modal pembangunan yang penting dalam ekonomi sebuah negara ya. Kemudian pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara itu dipengaruhi oleh konsumsi, kemudian investasi, ekspor dan impor karena di dalamnya bergerak uang hampir triliunan untuk MBG ini. Kemudian MBG ini juga terdapat dampak negatif ya. Ada resiko inefisiensinya jika tata kelola tidak benar dari tingkatan atas sampai bawah, sehingga daya serap ataupun efeknya itu tidak akan berdampak terhadap pembangunan ekonomi. Mungkin begitu ya Pak Fadli ya. Iya Pak Rizky, kira-kira Ya, begitulah. mungkin ya mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Fadli Muhammad Zulfadli, Sarjana Ekonomi, Magister Ekonomi. Mungkin nanti izin Pak Fadli, nanti sertifikatnya akan diberikan lewat online ya. Siap. Iya, nanti ada Aman sertifikat Pak, aman. ya. Aman. Ya, sertifikat pematerinya nanti saya kirimkan secara online. Nanti saya minta persetujuan dari Ketua Pusat. Izin Ketua. Mungkin itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan selaku moderator. Kita cukupkan ya diskusi kita Baik. pada sore hari ini. Oke, terima kasih Pak Rizky. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Baik, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nanti warahmatullahi izin wabarakatuh. juga terkait rekaman daripada pembicaraan kita hari ini nanti akan diupload ke media Bumi Literasi dan juga YouTube ya. Siap. Ya, Oke, terima kasih banyak Pak Rizky, Pak Ketua. Ya. Pak Ketua, izin Pak Ketua. Izin. Terima kasih Saya- Pak Rizky dan Pak Fadli. Oke, Sehat saya selalu. juga sehat selalu Pak Ketua. Ya, nanti kita tunggu Sekaligus. diskusi berikutnya. Pak Ketua. Oke, siap. Sekalian izin pamit Pak Rizky, Pak Ketua. Siap. Ya, Biar silakan. kita bisa siap-siap. Silakan Pak Fadli, terima kasih. Oke.